Sudarni. Waalaikumsalam. Pak Ocit, silakan masuk, Pak. Iya, terima kasih Bu. Aduh, punten nih Bu, ganggu waktunya. Enggak ganggu. Silakan duduk, Bapak. Iya, terima kasih Bu. Punten nih Bu, aduh saya rada-rada gelisah ini. Beberapa hari ke sini nih, ada pikiran yang aduh luar biasa banget ini, ganggu gitu. Buat nggak konsen gitu tuh, di Oh, pembelajaran gitu Bu. oke. Oh, begitu, Pak. Kira-kira Mm-mm. eh, apa yang dihadapi Pak Ocit nih? Apa yang mengganggu pikirannya Pak Ocit ini? Boleh silahkan. Boleh curhat kita siang ini ya, Pak Ocit ya. Iya Bu, makasih nih Bu ya. Ya. Gini Bu, akhir-akhir ini nih, kebetulan saya kan megang beberapa kelas nih Bu ya. Aduh, ada beberapa murid lah Bu, biasa uh, yang memang mungkin bukan terbiasa lagi itu Bu ya. Udah luar biasa banget itu, beberapa kali diberikan tugas gitu tuh, tapi nggak mau ngumpulin gitu tuh Bu, nggak mau ngumpulin gitu. Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira apa yang Pak Ocit harapkan dari obrolan kita siang hari ini? Saya sih pengennya dapat solusi gitu Bu ya dari permasalahan yang saya hadapi ini gitu tuh. Terus Oke. juga saya nggak sampai apa namanya supaya anak-anak tuh nggak ngebayin tugas lagi gitu Bu yang saya berikan gitu Bu. Oke, jika obrolan kita siang ini mendapatkan solusi gitu ya, Pak Ocit. Pak Ocit mau menjalankannya? Hmm, tentu Bu, pasti itu mah Bu. Supaya sayanya juga lebih semangat lagi nih Bu gitu tuh. Iya ya, Pak Ocit ya. Iya, Oke, baik. Bisakah Bapak ceritakan permasalahan yang sedang Bapak alami? iya gini Bu. Kan eh, saya ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6 nih Bu. Ada Iya. ya kalau kelas 1, 2, 3 ya masih saya anggap wajar lah. Memang mungkin dari mereka belum banyak yang paham juga. Iya. Tapi kalau kelas tinggi nih, permasalahannya ada di kelas tinggi nih Bu, 4, 5, 6. Jadi ada beberapa anak yang sulit banget buat ngerjain tugas gitu tuh Bu. Jadi Iya. akhirnya kadang ngerjain mereka tapi ngumpulinnya lama gitu, nggak tepat waktu gitu tuh. Sampai ada yang malah nggak ngerjain sama sekali gitu, abai aja gitu Bu sama tugas yang saya berikan gitu Bu. Jadi permasalahannya murid di kelasnya Pak Ocit itu tidak mengerjakan tugas yang Bapak berikan, begitu Iya, ya, Pak ya? iya betul Bu. Menurut Pak Ocit, apa yang membuat murid di kelas Pak Ocit jarang mengerjakan tugas? Kayaknya apa mereka kurang tertarik ya sama pembelajaran di kelas saya gitu ya Bu ya. Hmm. Gitu. Sehingga mereka juga kayak acuh gitu tuh kepada Mhm. saya gitu tuh Bu. Iya, kira-kira apa sebabnya ya Pak, murid kurang tertarik gitu mengikuti pembelajaran, jadi mereka malas mengumpulkan tugasnya gitu ya? Kira-kira apa itu penyebabnya? Kayaknya mungkin pengajaran saya yang monoton ya, lebih banyak ngajar pakai metode ceramah gitu tuh Bu, Gitu, ya. berarti metode eee, yang Bapak gunakan ketika mengajar, Mmm, apakah sudah efisien bagi murid di kelas Bapak? kalau metode ceramah karena saya pikir sih Bu ya, karena itu pelajarannya agama gitu tuh, saya pikir ya ceramah gitu tuh yang Mhm. lebih baiknya gitu tuh Bu. Tapi Mmm. emang ada ya sesekali gitu mereka tuh saya ajak diskusi, terus ya lain-lain lah gitu Bu, gitu tuh tugas yang lain. Kalau misalnya kayak kalau bagian kaligrafi kan nggak mungkin saya ceramah gitu Bu ya, Iya gitu tuh. iya, Tapi betul. tetap aja gitu Bu ya, kayak gitu gitu. Kira-kira menurut Pak Ocit, solusi apa sih yang Pak Ocit bisa lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Iya Bu, apa ya, oh iya mungkin saya banyak nyari ini kali Bu ya, banyak nyari metode-metode ngajar yang lain gitu tuh Bu. Ya Iya. misalkan kayak, apa namanya,
TPS lah kalau tidak salah mah, thinking fire share, Mhm, atau metode-metode ngajar yang lain, atau oh. memang mungkin lebih ke diadain permainan dan lain sebagainya, mungkin itu kali Bu ya. Nah, itu solusi dari Bapak ya. Mm. Nah, terus rencananya, rencana apa yang akan Pak Ocit lakukan gitu? Kalau berarti rencananya ya, satu, saya banyak harus belajar lagi Bu, metode-metode ngajar itu ya. Tentunya saya mungkin eh, ikut kegiatan di berbagai platform pendidikan Bu ya, supaya tahu metode-metode atau lihat-lihat di YouTube dan lain sebagainya gitu Bu. Iya, baik sekali Pak Ocit, itu bagus banget ya. Mm-mm. Nah, Pak Ocit kan sudah menemukan nih solusi, dari permasalahan yang tadi Pak Ocit sampaikan gitu ya. Apakah Pak Ocit sudah merasa lebih baik? Alhamdulillah Bu, udah merasa lega lah gitu tuh. Iya, alhamdulillah ya Pak ya, Mm-mm. perasaannya lebih baik lagi. Iya, Iya, mudah-mudahan solusi yang tadi Pak Ocit sudah, permasalahan awal diawali dengan permasalahan, kemudian, solusi yang sudah Pak Ocit sampaikan itu bisa bisa menjadi pembelajaran buat kita nih Pak Ocit, termasuk saya juga gitu ya Pak Ocit iya ya. Bu, ya Bu, mudah-mudahan aja Bu ya gitu tuh. Iya. Mm-mm. Iya Ibu, ini sekali lagi saya mohon maaf nih Bu, ganggu waktunya nih. Enggak Pak Ocit, tidak apa-apa, Ya, dengan senang hati iya. menerima curhatannya Pak Ocit. Saya ngerasa lebih lega, lebih enteng buat ngejalanin ke depan ini. Berarti saya juga harus masih perlu banyak banget belajar Bu ya. Mmm, Gitu. Makasih nih Bu atas waktunya Bu. sama-sama. Wah, ya saya izin pamit ke kelas dulu ya Bu ya. Silakan. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ocit. Iya Bu. Gimana? Assalamualaikum Pak Ocit. Ya, waalaikumsalam Bu. Iya nih Iya. Pak Ocit, aduh Gimana Bu kabarnya nih Bu? Nih, alhamdulillah baik nih Pak Ocit. Tapi, alhamdulillah. eee, rada lagi mangkel ini Pak Ocit. Mangkel kenapa Bu? Boleh ceritalah kalau lagi mangkel mah. Iya tadi nih perjalanan ke sini lihat anak buang sampah sembarangan, kok rasanya kayak, kesel gitu ya ngelihatnya gitu. Masih aja padahal udah sering dibilang, untuk membuang sampah pada tempatnya, tapi masih aja gitu ada yang buang sembarangan. Jadi mangkalnya karena itu ya Bu ya? Mhm. Iya, gitu. Terus apa nih gitu tuh Bu, selain yang ngeganjelnya selain itu, masih ada lagi? Iya boleh nih Pak, sesi curhat di siang hari ini Pak. Iya, boleh 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 dong. Mangga silahkan. Iya Pak, ini, tadi dalam perjalanan itu, apa namanya, melihat anak buang sampah sembarangan, Mhm, kemudian, sebelumnya juga, kedapetan gitu ya, sampah di kolong meja anak, gitu. gitu. Padahal sudah disampaikan berkali-kali untuk membuang sampah pada tempatnya, gitu tuh Pak, tapi masih ada aja yang buang sampah sembarangan. Mhm. Iya ya Bu ya. Jadi gini, oh berarti yang kita obrolin pada pada kesempatan kali ini itu pentingnya buang sampah ya Bu ya, Iya, di betul, Pak. tempatnya. Nah Bu nih, kira-kira kalau permasalahannya bisa dijelaskan lebih jelas lagi itu seperti apa ya Bu? Iya, untuk yang sebelumnya itu, yang di dalam kelas itu, bukan hanya satu 2 gitu ya, Pak, ya. Mhm, Banyak anak yang masih membuang sampah di kolong, mmm, di kolong mejanya gitu ya. iya, Apa mungkin karena dia males keluar begitu, mmm, males untuk keluar izin membuang sampah, jadi, disimpen dulu di kolong meja. Tahu-tahu kelupaan seperti itu dan udah lama berada di situ mmm, gitu. ya berarti emang mereka belum kayaknya belum ini Bu ya, mmm. Jadi Bu nih, yang kira-kira nih, kalau yang kita bicarakan tadi tentang sampah nih,
otomatis itu kan sebuah permasalahan ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira nih yang masalah penyebab atau penyebabnya itu apa sih Bu? Kira-kira nih? Iya, mungkin yang pertama itu tadi Pak, karena males ya, males mereka untuk membuang sampah keluar, membuang sampah. Hmm. Terus yang kedua, eee, belum muncul kesadaran untuk membuang sampah pada Oh, tempatnya, iya iya iya. seperti itu Pak. Nah, kalau ini selain dari anak-anak kurang kesadaran buat ini nih Bu, buat buang sampah pada tempatnya, kira-kira nih ada penyebab lain nggak Bu? Misalkan anak-anak kok bisa sampai kayak gitu gitu. Mungkin bisa dibilang, kurangnya tempat sampah di sekitar juga kali ya Pak ya. Mm-mm. Ada, memang ada tempat sampah, karena mungkin titiknya jauh, jadi mereka jadi Oke. malas, Oh, seperti itu, Pak. oh, oke. Jadi bukan hanya satu penyebabnya ya Bu ya. Ternyata Iya juga tadi, banyak juga nih ya. iya tadi. Eh, Nah, dari banyak hal yang udah Ibu sampaikan itu, penyebab-penyebabnya, kira-kira nih apa yang Ibu mau rencanakan ke depannya supaya anak tuh nggak kayak gitu lagi? Mmm, kayaknya saya akan, memutar video gitu ya, Pak, ya, video apa, Mhm, video mhm, yang, eee, menampilkan dampak dari bahayanya membuang sampah sembarangan gitu. mhm, mhm, mhm. Memunculkan kesadaran diri, "Oh ternyata Iya, bahaya loh buang sampah sembarangan." mhm, mhm, Itu yang pertama gitu ya, Pak, mhm, ya. Kemudian yang kedua saya bisa mungkin mengajukan untuk menambah, tempat sampah gitu ya, Pak, ya, di mhm, beberapa mhm, titik yang masih kurang terlihat ada tempat sampah, seperti mhm. itu, Pak. Nah gitu. Lalu ada hal lain nggak Bu, kira-kira nih yang perlu Ibu lakuin lagi gitu selain dari rencana yang mau Ibu lakuin nih tadi gitu Bu? Mmm, Mungkin saya bisa yang pertama mungkin meminta izin kepada kepala sekolah dulu ya sebagai Iya, pemangku kebijakan gitu heeh, ya, Pak, mhm, ya. Yang, mhm. kemudian saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu untuk, eee, kayaknya kita harus menyediakan atau harus selalu mengingatkan anak untuk membawa, wadah makan atau tempat Mmm, minum sendiri gitu ya, Pak, ya. mhm, Gitu, atau mhm, mungkin bisa disediakan gitu, mmm, dari sekolah. iya. Terus nih Bu, kan tadi Ibu udah mintungan itu kan intern nih Bu ya? Mhm. Terus kira-kira nih, selain tadi perlu minta izin, tentunya kan itu kan minta dukungan juga ya Bu ya? Iya, Mhm. Nah dengan itu kepala sekolah. iya kepala sekolah. Nah kira-kira nih, Ibu kalau mau minta dukungan ke siapa lagi nih kira-kira nih Bu, gitu tuh supaya rencana Ibu nih berjalan gitu? Oh, iya kolaborasi juga dan dukungan juga dari, orang tua mungkin ya, Pak, ya, di rumah Mhm, gitu ya. mhm, Jadi mhm. selain di sekolah diingatkan oleh bapak ibu guru, di rumah pun ada orang tua yang, siap menyiapkan bekal gitu ya, Iya. Pak, ya, siap menyiapkan wadahnya, Mhm, mhm, tempatnya mhm. gitu, untuk anak-anaknya dibawa ke sekolah biar nggak buang sampah sembarangan. Walaupun mungkin kita nggak bisa, eee, menzirokan sampah gitu ya, Pak, setidaknya kita Iya, bisa betul betul Bu. diet sampah gitu. Mhm. Nah nih Bu, eee, dari berbagai rencana tadi gitu tuh Bu ya, kira-kira nih kalau Ibu mau ngelakuin rencana Ibu nih, mau dimulai dari kapan nih Bu? Untuk yang, pemutaran film dampak dari sampah itu secepatnya ya, Pak, ya, kalau bisa, Mhm, mhm, mhm. eee besok ketika saya memulai pembelajaran gitu, saya diawali dengan, menyaksikan atau memperhatikan dulu film tentang dampak membuang sampah itu gitu secepatnya. Kemudian untuk yang koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru serta, dengan orang tua juga kalau bisa, langsung
saya sampaikan gitu, dengan meminta izin terlebih dahulu, kemudian saya sampaikan, rencana saya tersebut, gitu, Oh Pak. gitu, heeh. Nih langkah-langkah yang Ibu ambil nih luar biasa sekali nih Bu, gitu tuh ya. Ya Amin sangat amin. pasti bukan insya Allah lagi nih Bu ya, pasti berdampak baik itu bukan hanya bagi di kelas Bu ya, tapi bagi keseluruhan buat warga sekolah nih Bu gitu ya. Amin Nah, amin. nih, dari semua langkah yang udah mau Ibu ambil nih, kalau sebagai pertanggungjawabannya itu apa nih Bu? Iya, kita konsisten ya, Pak, ya, Mhm, konsisten, iya, ya nggak usah yang langsung besar, nggak usah iya iya, langsung besar dulu heeh gitu, heeh dimulai heeh. dari yang terkecil, Ah, hal iya iya, terkecil, mhm, seperti saya mencontohkan gitu ya, iya, kemudian tadi film untuk dampak-dampaknya agar, murid, sadar gitu iya, bahwa buang sampah sembarangan itu berbahaya, mhm, seperti itu. betul. Iya nih Bu, nih luar biasa sekali nih Bu. Nah, Alhamdulillah, Pak. Ibu nih tadi kita udah Ibu curhat, terus juga udah permasalahannya apa. Alhamdulillah Ibu udah nemuin juga tuh solusinya ya secara nggak sadar kan? Iya, betul, Gitu. Pak. Iya Bu. Nah terus nih gimana nih Bu perasaannya nih? Saya udah kan tadi sebelumnya masih gelisah atau Iya. mendengkel lah gitu tuh setelah kita ketemu nih Bu. Alhamdulillah nih Pak, setelah ada obrolan dengan Pak Ocit gitu ya, Mhm. perasaannya membaik gitu Pak. Perasaannya, oh ternyata, setelah ngobrol ada solusi yang didapat gitu. Jadi perasaannya lebih baik lagi, tadi kesel, sekarang sudah membaik gitu Pak. Ya, alhamdulillah kalau gitu Bu. Berarti pembicaraan kita bermakna ya Bu ya, gitu. Iya, Terima kasih Pak Ocit atas iya, waktunya. sama-sama Ibu Arni. Baik, saya izin dulu ya Pak Ocit. Ya, mangga Ibu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi